Assalamualaikum Baiklah, yang warahmatullahi pertama yaitu wabarakatuh. bahwa sekolah mat 4 Aceh Nama Besar saya yang Rodatun dimana Hasanah Rahab. Pada visi kesempatan dari kali ini sekolah mat saya 4 akan Aceh Besar ialah mempresentasikan hasil magang terwujudnya 2 saya madrasah di MAN 4 berprestasi Aceh yang Besar. berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan iman dan takwa. Adapun misi dari sekolah mat 4 Aceh Besar ialah membangun budaya madrasah yang mendorong semangat keunggulan, mengembangkan SDM madrasah yang kompeten, meningkatkan prestasi intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler, menciptakan lingkungan yang sehat, kondusif, harmonis, dan juga berakhlakul karimah, meningkatkan peran serta stakeholders dalam meningkatkan mutu madrasah, lalu mewujudkan madrasah yang berwawasan teknologi, dan juga mewujudkan madrasah yang memenuhi standar nasional pendidikan. Kemudian adapun tujuan dari Sekolah Mat 4 Aceh Besar ialah menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif pada warga madrasah untuk menuju madrasah berprestasi di bidang imtak dan juga iptek. Nah, selanjutnya yaitu mengenai profil sekolah lagi. Di bagian organisasi sekolah terdapat kepala madrasah, wakil kepala, dewan guru, kepala urusan tata usaha, dan juga pegawai urusan tata usaha. Lalu di bagian SDM sekolah terdapat tenaga kependidikan dan juga staf administrasi, lalu ada juga jumlah peserta. Nah, bagian sarana dan prasarana sekolah itu terdapat ada 16 ruangan kelas, ada laboratorium IPA, bahasa dan juga komputer, lalu ada ruang guru, ruang kepala madrasah, ada ruang TU dan masih banyak. Kemudian ada prestasi sekolah mat 4 Aceh Besar, di mana pada tahun 2022 itu juara 2 Olimpiade Bahasa Arab Nasional tingkat Provinsi Aceh, lalu juara 3 Realistik Semantik tingkat Provinsi Aceh, lalu pada tahun 2021 juara 3 Olimpiade OSDB menulis esai tingkat nasional dan juga masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai analisis silabus bidang studi. Nah, silabus ini itu merupakan rencana pembelajaran mata pelajaran tertentu yang di dalamnya itu terdapat standar kompetensi dan juga kompetensi dasar, lalu ada indikator, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan juga bahan atau alat ajar yang digunakan. Silabus dianggap sebagai seperangkat rencana yang berisi pokok-pokok pembelajaran yang didapatkan dari penjabaran standar kompetensi dan juga kompetensi dasar ke dalam materi, kegiatan, dan juga indikator pembelajaran untuk dinilai sesuai dengan standar penilaian yang ada. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan di pada silabus bidang studi kimia di MAN 4 Aceh Besar, dapat diketahui bahwa silabus yang digunakan oleh guru merupakan pengembangan silabus yang secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia, di mana di dalam silabus tersebut itu sudah memenuhi beberapa aspek seperti adanya standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan juga bahan atau alat ajar yang digunakan, sehingga dengan adanya silabus ini tuh akan lebih membantu pendidik atau guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai telaah perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jadi, perangkat pembelajaran itu merupakan alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan juga peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil observasi magang 2 yang dilakukan di MAN 4 Aceh Besar, dapat diketahui bahwa perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru kimia di sekolah itu sudah sesuai dengan konsep pendidikan dan juga pembelajaran yang tertuang di dalam kurikulum yang berlaku saat ini, di mana guru itu telah menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap dan juga sistematis yang dimulai dari tujuan pembelajaran, kemudian ada kompetensi dasar, lalu ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi, lalu ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada media pembelajaran. Pada media pembelajaran ini, guru studi kimia itu menggunakan video YouTube, kemudian ada PPT dan juga LKPD. Selanjutnya, selain ada media pembelajaran, ada juga kegiatan pembelajaran, ada penilaian, serta juga ada pengayaan. Nah,
perangkat pembelajaran yang dibuat guru kimia di MAN 4 Aceh Besar ini itu juga sudah mengimplementasikan pembelajaran berbasis HOTS pada level 3, yaitu ada C4, C5, dan juga C6. Kemudian perangkat pembelajaran yang saya kembangkan dalam magang 2 ini yaitu berupa materi laju reaksi. Jadi RPP yang berupa materi laju reaksi, kemudian LKPD materi laju reaksi, lalu media laju reaksi, habis itu bahan ajar materi laju reaksi, dan juga saya juga mengembangkan sistem penilaian. Nah, selanjutnya mengenai telaah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini itu merupakan suatu rencana atau cara mengajar yang akan dilakukan oleh seorang guru atau pendidik dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai. Nah, berdasarkan hasil observasi magang 2 yang saya lakukan di MAN 4 Aceh Besar, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru bidang studi kimia itu ada 3 tahapan. Yang pertama, yaitu kegiatan awal, di mana pada kegiatan awal ini guru memberikan salam terlebih dahulu, menanyakan kabar siswa, lalu juga mengkondisikan kelas, mengabsensi kelas, lalu guru juga memberikan motivasi agar siswa atau peserta didik itu dapat lebih semangat di dalam proses pembelajaran. Lalu guru juga memberikan apresiasi untuk mengulang kembali apakah siswa dapat memahami materi minggu lalu. Kemudian juga guru juga memberikan materi sekilas di awal, yaitu berupa stimulus. Kemudian selanjutnya yaitu ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti itu adalah proses terjadinya pembelajaran, di mana guru memberikan penjelasan mengenai materi yang akan diajarkan pada hari itu. Kemudian ada penutup atau kegiatan akhir, yaitu guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan kesimpulan atau menyimpulkan materi yang telah diajarkan pada hari itu. Lalu guru juga memberikan refleksi kepada siswa dan juga memberikan evaluasi, di mana diketahui strategi pembelajaran ditetapkan oleh guru kimia ini juga sudah sangat bervariasi, karena guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, akan tetapi guru juga memberikan metode diskusi, ada juga metode eksperimen, dan juga masih banyak lagi, di mana agar siswa ini tuh dapat ikut serta di dalam proses pembelajaran, sehingga terjadinya proses pembelajaran yang aktif dan juga menyenangkan. Nah, selanjutnya mengenai telaah sistem penilaian. Jadi, sistem penilaian dalam proses pembelajaran itu merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan juga menafsirkan data tentang proses hasil belajar peserta didik untuk dilakukan secara sistematis dan juga berkesinambungan, sehingga akan mendapatkan informasi yang bermakna di dalam mengambil keputusan. Nah, berdasarkan hasil observasi magang 2 di Sekolah MAN 4 Aceh Besar itu diketahui bahwa penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik itu sangat bervariasi pelaksanaannya. Nah, teknik yang dilakukan guru itu ada, yaitu teknik tes lisan dan juga tes tulisan, di mana teknik penilaian tes soal, ada juga teknik penilaian diri, sikap spiritual, dan juga ada sikap sosial, dan juga ada penilaian presentasi. Nah, kemudian refleksi, di mana refleksi dari hasil magang 2 yang telah dilakukan di MAN 4 Aceh Besar, PAMONG itu senantiasa membimbing mahasiswa magang dengan pembuatan perangkat pembelajaran seperti bahan ajar, LKPD, RPP, media pembelajaran, dan masih banyak lagi. Kemudian juga media pembelajaran yang ada di MAN 4 Aceh Besar, perangkat pembelajaran, sistem penilaian, serta silabus yang digunakan guru di MAN 4 Aceh Besar khususnya pada bidang studi kimia itu sudah sangat bagus dan juga mudah digunakan pada saat proses pembelajaran di kelas. Hal tersebut membuat siswa mudah memahami materi yang akan disajikan oleh pendidik.
Nah, baik. Sekian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.